Asaf itu kan rencana mau dibikin MRT MRT dulu, itu ya kan tiang-tiangnya udah ada. Sekarang ya tinggal sekarang ya tetap tiang. Tetap tiang kayak gitu. Iya. Jadi lu kan waktu dulu dari awal nih gue kenal Ucil memang media ya kayak gitu, ngelotok banget nih di media otomotif nih kayak gitu. Nah kan dulu itu sampai sekarang sih, tapi banyakan dulu untuk event otomotif ya kayak gitu, tumplek blek lah, sebelum ada Parjo ya gitu kan, ya begitu lah dia bisa ya, kan, tumplek bursa segala macam, terus belum lagi kalau acara-acara komunitas bikin ya kan, belum acara forum internet yang bikin kayak gitu-gitu. Nah sekarang gua kayak kehilangan aura itu deh, feel apa eventnya. Betul. Kayak gitu. Tumpak blok nggak kayak dulu. Jadi mungkin kalau dilihat dari perkembangannya ya, gini, di masa kita ini 90-an sampai 2000-an awal ya, itu industri cetak, media cetak masih bagus, dan digital baru mau naik, ya kan. Jadi let's say dan pemilik media juga belum banyak, misalkan otomotif, ya cuman otomotif doang, roda 4 roda 2-nya, terus kemudian lahir Motor Plus. Nah ini kebetulan gue pakai nih bajunya. Ini baju dari 2012 ini. 2012 dulu belum kegedean. Anjir 2012 masih 2012 bisa dipakai. Ya intinya jadi si media-media ini menjadi barometer di segmennya masing-masing. Otomotif menjadi barometer utama anak-anak mobil, anak-anak modifikasi. Motor Plus barometernya anak-anak motor yang doyan modif, doyan balap, doyan lain-lainnya gitulah. Nah itu makanya biar tetap hidup, mereka bikin activation, bikin event. Nah tadinya kan sendiri-sendiri tuh, Motor Plus punya sendiri, otomotif punya sendiri. Nah terus bergabung, digedein Otobursa Tumplek itu. Nah yang membuat komunitas kuat itu adalah mereka disupport sama satu APM pasti dia. Kedua ya media itu tadi. Jadi media itu kayak dulu terutama pas gua di media di otomotif sebagai markom, itu setiap komunitas datang, Bang, gua minta support dong otomotif apaan aja gitu. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan duit atau apa, tapi pasti gue selalu support. Misalkan ada kaos, nggak usah banyak-banyak, gue kasih 10. Terus nanti kita dapat berita dari mereka. Benar. Misalkan kita nggak perlu datang karena udah bisa kirim email atau mereka datang ke kantor, foto deh, minimal mereka kirim foto. Itu yang gue lakuin. Jadi secara nggak langsung si otomotif mengeluarkan barang, tapi nanti dapat feedback berupa artikel gitu kan. Itu kan lumayan mahal ya, tapi gue mendapatkannya kasar kata dengan percuma. Kenapa percuma? Kaos yang gue kasih itu sebetulnya kan udah budget promo, memang itu dikeluarkan untuk promosi. Jadi secara nggak langsung otomotif itu nyebar dari mulutnya si dari komunitas yang minta support tadi. Terus mungkin stiker-stiker, sebenarnya simple kan, stiker, spanduk, bumbul, udah itu aja. Nah kita dapat feedback. Terus kita jadi jadi mereka jadi segan sama kita. Wah, gue minta langsung dikasih loh. Ibaratnya kita cuma ngasih souvenir aja gitu. Itu sih yang pas gue join sama tim otomotif. Nah, masuk ke era sekarang, media itu ya kayak otomotif dan itu udah mulai kurang ya. Terus kemudian mungkin gue melihat orang-orangnya juga secara otomotifnya, passionnya, ya mohon maaf, gue juga udah lama di sana, yang gue lihat bener-bener passionnya otomotif itu dikit banget, dan bahkan nggak ada satupun yang anak. Ini kalau bicara kasar ya, kita bicara kasar nih, passionnya nggak ada, tapi kerja untuk uang, bisa dibilang gitu nggak? Jadi ibaratnya nih kalau tidak ada, kalau ini gue ngomongin otomotif group, tidak semata-mata untuk uang sih. Jadi mereka memang passion otomotifnya mungkin tidak terlalu dapet, tapi dunia mereka di otomotif gitu. Beda kan dunia dengan passion. Jadi kalau dunia dan passion nyatu itu udah pasti
otomotif apapun lu akan seneng, lu akan happy, lu mau diajak, lu mau ngajak gitu kan. Dan terus kemudian dulu apa namanya, gue sering ngundang teman-teman, karena kan base-nya emang gue dari komunitas, gue ngundang teman-teman kayak dalam kata apa bahasa kasarnya memanjakan APM, misalkan nih tim otomotif, Motor Plus, Automotive Net pinjem motor misalkan, mereka kan pengen dapet motor ini dipakai umum, insight-nya gimana sih, kita ngundang komunitas yuk. Misalkan motor ya zaman dulu misalkan apa Supra, kita ngundangnya Honda Supra, atau terus dari komunitas lain misalkan yang non Supra Jupiter gitu. Jadi mereka tahu, oh nanti ada apa namanya perbedaan apa statement nih dari misalkan Okta, oh gue ngerasain Supra begini, gue padahal gue anak asik nih, gue nggak pernah naik motor gitu, enak motor. Nah jadi statement itu sebenarnya kan ada feedbacknya, kita dapat informasi untuk test ride atau test drive gitu kan. Nah dari itu bisa jadi tulisan. Nah si komunitas ini dapat feedbacknya, gue bisa nyobain motor baru, mobil baru, yang dapat nama sama-sama tuh. Jadi simbiosis mutualisme gitu. Gitu. Iya. Itu sih. Semakin kesini kan media semakin gampang bikin, makin mudah, makin banyak, makin ngaco. Gua ngeliatnya malah. Mungkin di zaman kita ya, apa namanya, yang segmen otomotif ada berapa? Mungkin nggak lebih dari 5 ya, senasional ya, mungkin nggak lebih dari 5. Zaman sekarang, lu mau semua rata-rata udah hampir online, foto ini, foto itu, mungkin lu mau dapat listnya aja, bukan 100 sih kayaknya, mungkin 50 ada kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu medianya bagus nggak. Jadi ya yang penting, karena memang terlalu mudah sekarang kayaknya. Ya itu dia. Siapapun bisa nulis artikel, tapi mungkin kemampuan apa sebutannya tuh yang bagian kurator ya atau apanya, editor kayak gitu nggak ngebaca lagi gitu. Jadi main naik aja. Kemudian faktor keuangan, zaman dulu kan lu mau cetak juga butuh duit gede. Kalau lu jualannya nggak bagus, lu mau nyetak duitnya dari mana? Acaranya gitu dong. Kalau sekarang lu bikin tulisan, dapat nih misalkan kayak cara gua tadi, dapat dari teman kirim email dan segala macam, udah terus itu langsung tayang. Duitnya ada nggak yang lo keluarkan? Cuman internet aja gitu. Jadi kasarnya secara bisnis udah lebih kecil lingkupnya gitu, jadi makanya makin banyak. Kalau menurut gue gitu sih. Kenapa inian otomotif tuh kayak apa, undangan-undangan komunitas tuh jarang dilirik karena jatuhnya ini nggak ada duitnya nih. Jadi undangan APM yang ada duitnya langsung bisa kerjasama kayak gitu. Lebih ke sana sih. Oke. Nah paling sih gini bro. Ini mumpung kita lagi obrolan awal nih ya, gitu. Sebenarnya kan kita mau ngobrol kayak gini tuh pengen ngenotis nih teman-teman yang dulu pernah nongkrong di jalan, terus sekarang bisa dibilang nongkrong di digital ya gitu. Biar yuk kapan yuk kita ngumpul lagi kayak gitu-gitu. Terus mungkin ada masukan nih dari lulus semua nih, enaknya gimana sih cara kita biar bisa kumpul kopdar lagi segala macem, tapi feelnya tuh kayak dulu gitu loh. Yang kasarnya ya bener-bener free untuk diskusi lah segala macem. Nah terus apalagi ya, enaknya ini sebenarnya pembicaraan kita ke depan itu kita mau ngebahas apa aja nih enaknya. Boleh deh nanti di komen. Nah sebetulnya pertanyaan lu tadi cuman balik lagi ya, lu mungkin sekarang itu media itu kayak bukan lagi punya portal, punya cetak, tapi kayak Instagram itu sudah dijadikan media. Anggap aja Blow, terus yang ceper-ceper lainnya tuh. Terus ada Otomotif 90, pernah lihat. Lalu Lintas Melawai. Nah, itu menurut itu salah satu media sekarang. Cuman memang tidak berbasis media, jadi mereka hanya posting. Otomotif 90, tahulah yang nongkrong anak-anak di zaman itu, Indra Growong, Kendi dan anak-anak Holden gitu. Mereka juga gua rasa punya kekhawatiran kayak kita, isu kayak kita, cuman
Mereka cuman kayaknya kalau kayak mereka nongkrongnya di circle itu aja. Nah, pada saat mereka bikin agenda nih, kemarin ada beberapa kali lintas melawai gitu kan. Melihat supporting medianya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu. Nah, itu mungkin yang udah membedakan zaman sekarang sama zaman dulu ya. Jadi secara publikasi ya di situ aja lingkupnya. Jadi kayak mungkin ya orang awam yang benar-benar awam nggak tahu ini kok ada rame-rame di Melawai apaan ya? Oh gitu. Gitu sih. Oke, siap. Nah itu mungkin kita bisa nanti tuh bahas lagi ya gitu ya. Itu dia tuh. Seru kayaknya sih kita sedikit nostalgia karena kan kita hidup memang sih kita harus mikir ke depan gitu ya. Tapi kan kita tidak boleh melupakan sejarah nih. Yang dimana dulu kita merah masih nol gitu kan, terus kita ngerti otomotif, di situ kita belajar gak cuma otomotif tapi kehidupan juga kan, cara kita bersikap lah dengan yang lebih tua, senior segala macam. Bukan berarti kayak hasil bully terus kita respect siap abangku gitu ya, enggak juga sih maksudnya. Kita jadi tahu nih cara menghargai orang yang berilmu gitu ya. Tidak semena-mena lah kayak misalkan gue yang paling si paling tahu nih gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan nggak semua yang senior itu paling tahu. Banyak anak muda gitu ya yang mereka memang benar-benar ya ilmunya banyak gitu. Justru kita yang tua amazing lihat dia gitu. Iya, perkembangan cepat banget kayak gitu. Yo wes, paling nanti kita coba sambung lagi obrolan kita, cuman lebih lebih segmented kali ya. Boleh, karena ini kan kita juga bingung ya mau ngomong apa gitu. Iya, ini sebenarnya sih cuman pengen coba-coba aja. Iya, coba nyari obrolan yang kedepannya apa ya gitu kan. Jadi karena gini, kita nih udah lama nggak ngumpul, sehingga isi kepala kita ini ketampung semua nih. Jadi begitu pas kita mau ngobrol, anjing banyak banget yang harus kita Banyak ngobrol. banget ini ya mungkin baru 12 per 1000-nya kali. Karena nih gua sama Ucil nggak ketemu udah lama kayak gitu. Ternyata Ucil sekarang udah bisa dibilang udah profesional event organizer kayak gitu kan. Lu udah keluar dari dunia media dan menjadi yang lebih besar lagi kayak gitu, yang tadinya lu cuma jurnalis gitu kan, tapi sekarang lu yang membuat beritanya gitu kan. Kayak gitu, yang meng-create eventnya segala macam. Itu kayaknya juga bisa diobrolin dari pengalaman lu. Terus gue juga sekarang kan di dunia perdetailingan nih. Kayak gitu. Jadi detailer jadi mungkin kita bisa sharing tentang gimana cara kita ngerawat kendaraan, kebersihan segala macam. Karena tapi lebih ke mobil ya, Tak? Semua sih gue. Apalagi sekarang nih mungkin ya lagi musim hujan ya. Problemnya pasti nih kalau anak mobil jamur kaca ya kan. Kedua, aduh gue malas nyuci nih pulang kerja, nanti apakah karatan apa enggak ya, Tak ya. Nanti ada tips-tips ringan. Begitu juga sama motor. Tuh nyepret gini, motor kelihatan dekil, pengennya rapi. Nah, Okta punya trik-trik. Nah itu. Jadi selain dari dua pengalaman kita, harapannya sih kita bisa ketemu sama teman-teman di sana tuh gitu kan, kita berbagi pengalaman perjalanan dia selepas dari nggak nongkrong lagi gitu kan. Kayak gitu, mungkin ada teman kita yang udah jadi salah satu juragan gitu kan, yang mungkin lebih kenal dengan tentang jual beli mobil kah, itu banyak yang nggak ketemu kita ya. Itu dia tuh kayak gitu, ekspor impor lah kayak gitu-gitu. Ya pasti sih memang garis besarnya tetap di otomotif kayak gitu. Cuman kan dunia otomotif ini luas ya. Luas banget. Kayak gitu, nggak bicara teknikal doang, manajerial lah, apa segala macam. Yang harapannya tuh kita bisa saling bersimbiosis mutualisme, kita ngobrolin biar otomotif ini nggak kayak ngumpet aja nih, tapi keluar kayak dulu. Iya, bisa lebih gede lagi lah harapannya gitu ya. Apalagi di Indonesia ngomongin segmen otomotif gitu ya, makin kesini ya lu bisa lihat dah data-datanya, lu bisa lihat Kias atau IMS atau yang pameran-pameran itu ya, berapa banyak sih yang beli motor mobil, banyak banget sekarang, udah banyak orang kaya, kendaraan murah udah banyak ya, Tak ya. Banyak gitu. Kita dulu mau beli mobil aja masih mikir, jangan kan mobil, motor kali ya. Iya gitu. Padahal jalanan mah dulu kosong melompong ya, tetap macet lah namanya Jakarta ya, cuman tidak separah sekarang ya. Gitu. Siap. Yo wes kalau gitu ya.
Siap, thank you banget nih buat kalian yang udah dengerin omongan gak jelas kita, ya kan, segala macam. Kita ketemu lagi, ya nggak tahu kapan ya. Pengennya sih rutin gitu. Doain aja ya. Mulai tersegmen obrolannya gitu ya. Terus ini udah backgroundnya udah nggak seberantakan. Nanti ya pelan-pelan kita rapiin lah gitu kan. Aduh, ya udah. Siap, thank you banget nih Ucil udah nemenin gue. Tetap ketemu nanti di episode berikutnya kita berdua gitu ya. Oke, gue Ucil, gue Okta, kita pamit undur diri. Salam ketemu lagi di mana nih? Di mana ya namanya? Gaspol bareng. Bukan. Menurut kalian kalau namanya gaspol bareng gimana? Enak gak? Komen deh. Jadi komen di ini ya sekalian ya. Oke. Yaudah. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.